Saya cuma nanya, tim Riau atau Pekanbaru ini sudah bermain basket dengan benarkah? Beliau cuma menggeleng kepala. Saya nggak melihat dari angka-angkanya. Saya cuma pengennya pernyataan itu bermain dengan benarkah gitu. Iya. Enggak, berarti mereka bermain masih tidak pada bagaimana bermain baku yang benar. Dasar bermain itu yang masih tidak betul. Hai, kembali lagi bersama Selaras Podcast. Dan kali ini kolaborasi lagi bersama Riau Ngobrol Basket yang biasanya kita sebut R&B. Nah, kali ini Laras kedatangan seorang, Laras manggilnya bapak atau abang sih? Laras juga bingung nih. Karena kayaknya seumuran orang tua Laras, tapi kayaknya jiwa-jiwa mudanya tuh masih berasa banget. Boleh dong, Laras nggak akan memperkenalkan karena beliau akan memperkenalkan diri beliau sendiri dengan gaya yang sangat muda banget. Karena dari tadi ngobrol sebelum ini opening, asik banget gitu. Boleh dong, Laras boleh manggil bapak atau abang? Atau Bapak atau Om boleh lah. Om ya. boleh. Kita ada setengah ABG ya. Kayaknya bapak aja deh, biar enak gitu ya. Aku Boleh baru dong. gocap sih ke atas. Bapak boleh dong perkenalkan namanya. Nama saya sih Dermawan. Uh, Ada yang memanggil yang Aguan. Iya, kenapa Aguan? Itu nama Chinese. Oh, oke. Domisili sekarang. Sekarang domisili di Pekanbaru. Saya ada mewakili. Sekarang jadi ketumnya klub bola basket Lancang Kuning. Iya. Ya merangkap juga melatih di Lancang Kuning. Baginya. Profesi sehari-hari. Profesi sehari-hari wira swasta ya jadi petani. Wah, saya petani rumahan. Petani rumahan. Jadi kalau ada yang ngomong petani-petani, jadi saya agak tertarik gitu. Saat ini mungkin di klub Lancang Kuning gitu. Iya. Lancang Kuning. Boleh dong sebelum ngobrolin tentang basket di Pekanbaru atau di Riau, mungkin ada yang pengen tahu atau ada yang belum tahu klub Lancang Kuning itu sejarahnya gimana sih gitu. Lancang Kuning itu awalnya dibentuk sekitar tahun 85. Itu diinisiator oleh Pak Lawar Sugio, mantan pemain nasional dan Riau. Itu era tahun 60-an ya. Karena kehobian dan cinta, maka dikumpullah pemain-pemaman itu. Tapi yang awalnya itu kebanyakan pemain-pemain usianya udah 30-an ke atas. Dia yang inisiasi, kemudian sebagai ketua pertama, terus sebagai penasehatnya Bapak Eko Taufik Marta, itu sebagai dandimnya Pekanbaru Kota, Pekanbaru. Sejarah berdiri di sana itu pemain-pemainnya yang udah kena ada 30-an ke atas, sampai kemudian dibentuk secara lebih baik lagi dengan ada ADRT-nya di tahun 1990. Belum lahir, Pak. Belum lahir. Terus berjalan sampai sekarang. Ya, sudah mulai berapa periode. Nah, itu sejarah awal berdirinya Lancang Kuning. Tapi kontribusi Bapak di Lancang Kuning itu sejak awal terbentuknya Lancang Kuning kah atau di tahun berapa? Saya mulai diajak aktif di Lancang Kuning itu sekitar tahun 89 lah. Berarti emang udah lama banget ya? Udah lama banget. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang pengen, ya seumuran Laras gitu, pengen bergabung di klubnya, bisa atau enggak? Kita sangat terbuka, welcome aja ya siapa yang mau datang ya. Mau cowok, cewek, sebenarnya cewek kita belum punya, tapi kalau mau bawa rombongan lebih asik lagi sih. Oke, buat perempuan-perempuan yang seusia Laras atau mungkin ada di atas Laras juga nggak apa-apa, karena klubnya kebanyakan laki-laki. Ada yang seumuran Laras nggak, Pak? Banyak. Yang senior kita banyak, yang junior juga ada ya. Kita lagi coba membangun lebih baik lagi Lancang Kuningnya dengan penataannya. Boleh. Nah, ini klub yang udah lama, tapi ini termasuk klub yang pertama ada di Riau kah? Atau selain dari Lancang Kuning ini ada klub lain?
di awal-awal di awal terbentuknya 80-an mungkin gitu. nanti 80-an mungkin banyak klub ya, tapi setelah ada ART mungkin nggak ada, sekedar dulu mungkin pertandingan art klub mereka bentuk ya, banyak namanya Sekoseki, Pasput, Salsibas lah, One Stone. Nah, itu awal-awalnya mereka di sana. Tapi mungkin dari antara sekian banyak klub yang sampai sekarang berjalan, yang termasuk tertua itu Sekoseki. Mungkin lebih dulu Konsisten mereka terbentuk gitu konsisten ya, karena kebetulan mereka dibentuk dari awal untuk jadi pemain Pekanbaru atau mewakili Riau. Mereka seumuran, jadi mereka ditangani sama mantan pemain Riau, pemain seleksi nasional juga, Pak Cin Suwardi sebagai coachnya. Mereka punya skill yang cukup mumpuni. Tapi kalau untuk sejarah basket hanya untuk di Pekanbaru gitu, gimana sih Pak saat ini gitu, dari dulu sampai sekarang? Kalau untuk perkembangan Pekanbaru dari dulu sampai sekarang, mungkin sekarang perkembangannya lebih wah atau heboh ya, lebih banyak peminatnya dibandingkan dulu. Kalau kita dulu cuma bisa bermain ya paling serunya di lapangan yang gor yang di Ahmad Yani itu aja. Tapi sekarang udah hampir di mana tempat semua ada gitu, dan semua semangat. Perkembangannya itu menunjukkan tren positif. Mungkin yang belum terbentuk itu adalah gimana memajukan basket Pekanbaru dan Riau secara umum lagi untuk menggaung nama Riau ke kancah nasionalnya. Tapi udah meratakah atlet-atlet di daerah kayak misalnya di Rohul atau di mana tuh untuk mewakili Riau gitu? Wah, kalau sejauh itu saya belum bisa memberikan tanggapan ya, karena saya lihat daerah Pekanbarunya aja ya. Kalau itu mereka harus pengkap daerah masing-masing yang lebih giat gitu. Tapi kalau dilihat di kota Pekanbarunya sendiri, itu sudah cukup baikkah atau ada hal-hal yang sebenarnya harus diperbaiki lagi atau ditingkatkan lagi? Kalau untuk Pekanbaru dengan Riau pada umumnya khususnya itu, memang kita kalau mau meningkatkan basket itu masih banyak kekurangan kita. Salah satunya itu ya masalah kualitas daripada pelatih untuk menghasilkan pemain berkualitas. Tapi selain adanya pemain berkualitas, harusnya ada pelatih berkualitas dong Pak? Itu harus sejalan. Pemain itu yang tersedia secara alam, itu harus dipoles sama pelatih berkualitas, baru bisa menghasilkan pemain yang berkualitas. Saat ini sudah mumpuni atau belum? Kalau kita ngomong to the point aja, terus terang tidak mumpuni. Itu sejak tahun berapa? Atau baru-baru inikah? Bagaimana perkembangan itu? Perkembangan itu kan nampak mungkin dari zaman kita pernah sukses ikut PON pada tahun 1989 ya, PON 12 di Jakarta. Itulah PON yang terakhir kita ikuti. Selain daripada kemarin kita sebagai tuan rumah PON-nya untuk basket. Kita belum pernah lolos lagi. Kenapa tidak pernah lolos itu? Apa sih Pak yang buat itu tidak lolos gitu? Tidak lolos itu banyak hal juga ya. Salah satunya kan perkembangan basket di luar daerah Riau sendiri mungkin berkembang dengan pesat. Yang kedua mungkin kita sendiri tidak mampu mengimbangi perkembangan itu, karena kualitas pemainnya kah, kualitas pelatihnya kah, itu sangat tergantung pada itu. Punya pemain yang potensial, tapi kita tidak punya kualitas pelatih yang mumpuni, nggak menghasilkan suatu tim yang bagus juga. Jadi lingkaran itu tetap ada, harus saling mendukung antara pemain yang potensial, pelatih yang potensial. Tapi kalau masalah pengelolaan dan administrasi di klub-klub itu sama aja atau berbeda sih Pak? Kalau pengelolaan klub masing-masing rasanya sudah banyak klub yang bagus ya. Mereka mampu membentuk dan bertahan cukup lama dengan administrasi masing-masing, dengan biaya masing-masing. Itu berarti mereka mampu mengolah klub dengan bagus. Sudah melewati sekian tahun berarti bagus. Nah, yang jadi pokok permasalahan adalah visi dari klub ini sendirilah, menghasilkan pemain ini sebagaimana untuk mengangkat nama Riau ini. Tapi yang masalah yang paling dasar banget tuh di klub-klub itu tuh apa sih Pak?
Yang misalnya kayak entah ya dasar si pemainnya yang kurang atau apa. Kita harus ngomong buka-bukaan aja ya. Iya. Gak apa-apa Pak, semuanya kita sampaikan di sini. Punya pengkaderan yang bagus, sekarang kita lihat itu ada 2 klub. Kita harus ngomong Seiko Seiki, Raja Wali, mereka punya kaderan yang bagus. Sementara pemain klub-klub lainnya, ya, termasuk kita Lancang Kuning, harus akui juga pengkaderan kita kurang. Pengkaderan kurang kita maksudnya gini, kita punya pemain senior, tapi tidak punya latihan yang dengan kontinu. Beda sama di Seiko Seiki sama Lancang Kuning, mereka latihannya betul-betul dengan arahan pelatih, dengan jam latihan yang terukur, datang dengan terukur. Kalau kita lebih banyak di Lancang Kuning bermainnya dengan game aja. Jadi dasar pemain itu sendiri yang jadi masalah. Ada yang cuma sekedar mau main senang aja, nggak mau latihan. Itu jadi salah satu masalah menghasilkan pemain. Kemudian ya, kedua ada masalah sekolah. Setiap pemain yang udah tamat kita latih, tamat sekolah, mereka keluar daerah, ke daerah Jawa, sekolahnya ada hilang pemain. Itu jadi momok juga. Tapi identitas klub pemain di Riau atau Pekanbaru sendiri gitu, di Sumatera atau di Riau itu ada namanya nggak sih Pak? Mungkin gaung nama Riau ya harus dibilang agak redup lah sekarang nih ya. Memang kenyataannya begitu juga. Iya. Nah, tapi gimana kita yang di Riau ini menaikkan dan mengembalikan lagi nama Riau ini? Tentunya dengan mengikuti event nasional yang bisa membuat nama Riau lagi kembali bersinar. Ya, kelompok umur kah, atau bisa muncul main di PON kah. Kemarin ada juga sih yang lolos triantri di Papua untuk PON kan. Itu kan contoh salah satunya. Tapi kalau kita yang bermain di 5-5-nya, 5-5 itu kan lebih beda lagi mainnya dengan yang tri-on-tri. Itulah bisa nggak kita meloloskan 5-5 nih ke PON yang akan datang. Itu butuh waktu. Tapi kalau kita nggak mau mulai dari sekarang pembinaannya nggak akan selesai. Iya. Masa-masa emas di basket sendiri itu zaman kapan? Tahun berapa? Ya masa emas yang paling kita nikmati itu tahun 89 lolos PON 12 itulah yang paling kita nikmati aja. Itu di kancah nasional aja itu. Berarti masa terakhirnya. Pada masa itu aja gitu. Saat ini udah mulai redup. Ya kalau misalnya nggak dimulai lagi ya sampai kapan mau kayak gini gitu ya? Sampai kapan? Bener sih. Tapi apa sih yang membedakan masa emas saat dulu dengan yang sekarang ini, kenapa tidak bisa jaya kembali gitu? Masa dulu kita harus akui kita diperkuat juga, memang ada pemain yang pindahan daerah. Ya, Honggara Tendean pernah bermain di PON Sumut, pernah seleksi junior nasional, kebetulan pindah kerja sini memperkuat kita. Dan juga selain itu juga dibantu oleh rekan-rekannya yang pemain-pemain yang sudah berkualitas, punya teknik, kualitas, dan visi bermain pada saat itu. Termasuklah ownernya dari Seiko Seiki, almarhum Winarto. Ya. Terus kita masih gabung lagi juga dengan Riau Kepulauan dulu. Pemain Riau Kepulauan itu juga mempunyai skill bermain yang bagus, visinya. Jadi perpaduan dari itulah kita juga harus bisa meloloskan. Jadi yang sangat utama itu adalah kemampuan individu bermain, visi bermain, dan bagaimana bermain basket yang benar itu. Jadi selama ini belum benar ya? Saya pernah nanya gitu loh, ya. Pas ada kejuaraan pra apa kemarin itu yang di cewek, saya pernah nanya sama mantan pemain nasional, pelatih nasional Nyo Yuwen. Saya cuma nanya, tim Riau atau Pekanbaru ini sudah bermain basket dengan benar kan? Beliau cuma menggeleng kepala. Saya nggak melihat dari angka-angkanya. Saya cuma pengennya pernyataan itu bermain dengan benar kan gitu. Enggak, berarti mereka bermain masih tidak pada bagaimana bermain baku yang benar. Jadi misalnya yang Bapak ceritakan tadi tuh, alasan mereka masih kayak
bilang anggapan tentang basket yaitu mainnya belum yang baik gitu, gimana menurut Bapak setelah nanya hal-hal yang kayak gitu? Dari hal pernyataan itu saya mengambil kesimpulan yaitu masalah mendasar kita adalah pelatih kita di sini. Pelatih kita ini yang dasar pokoknya mereka sendiri mungkin tidak punya kemampuan meletakkan dasar bermain yang betul dulu. Kalau mereka bisa meletakkan dasar pemain yang betul, maka basketnya kan berkembang lebih mudah lagi. Juga saya dapat cerita dari teman nih, beberapa pemain basket kita yang bermain di klub di Jawa. Mereka mengeluh pada awalnya karena mereka mereka bingung. Kenapa bingungnya? Yaitu dasar basket mereka di awal di dasar mereka tidak terbentuk di Pekanbaru atau di Riau ini. Jadi waktu dasarnya tidak bentuk, mereka di sana keteteran, bingung. Loh, kok kayak begini? Gitu. Padahal kalau dengan dasar yang betul, mereka nggak susah bermain dimanapun. Mau di tingkat manapun nggak susah. Cuma yang nggak ketemu mungkin pada awalnya itu chemistry antar pemain aja belum. Tapi dasar itu yang paling penting. Tapi dasar itu pula yang tidak kuat dimiliki oleh para pelatih kita. Tapi kalau misalnya ditanya harapan atau Bapak punya ide gitu untuk perkembangan dunia basket di Riau itu, ada nggak sih Pak? Kalau kita masih punya harapan terus ya, tapi harapan kita ini kan tergantung daripada bidang-bidang pengurusnya ya, Pemkot, Pemkap, Pemprov, mereka yang punya kuasa. Mereka juga harus ikut bertanggung jawab gimana majukannya gitu. Kalau kita cuma pelatih di klub atau di sekolah, cuma sekedar dasar kita membenari anak didik kita ini aja, kita benahin yang betul. Berhasil mereka enggaknya itu ya nantinya tergantung misalnya Pemprov, Pemkot, eventnya diperbanyak kan, mereka punya waktu untuk mengeluarkan kemampuan mereka, dan kita sebagai pelatih melihat sebagaimana Pemprov juga untuk kejuaraan yang nasional. Nah, di sanalah nanti dipoles lagi. Ya kalau nggak ada yang itu ya paling-paling mereka sampai tamat sekolah ya. Mereka ke Jawa sekolah, mereka bermain di Jawa. Berarti tidak ada kekuatan bagaimana seorang pemain akan tetap bertahan kalau misalnya fasilitas itu tidak dipenuhi atau tidak disupport sejauh mereka ingin bertanding gitu. Iya betul. Kalau latihan aja mereka kan suatu saat akan merasa bosan kalau nggak tanding. Kalau fasilitas lapangan kita mungkin di Pekanbaru sudah cukup banyak ya. Walaupun mungkin ada yang standar, ada yang enggak, tapi sudah hampir terakomodasi lah untuk semua bermain. Yang mungkin nantinya jadinya kalau kita masih kalah aja, mungkin fasilitas lainnya adalah gimana pun pendidikan lebih utama daripada bermain. Kita yang mungkin belum gitu loh. Mungkin pemain yang tingkat SMA dapat fasilitas, ya, ada tawaran ini dari siswa, dari sekolah atau manapun. Tingkat di kuliah, mungkin universitas dapat tawaran. Nah, itu mungkin yang kita belum. Jadi ya rata-rata anak-anak itu bermain keluar daerah, pindah ke daerah lain sekolah. Pindah ke daerah sekolah ya mungkin ada klub yang nawarin, ya udah berlanjut bermain di klub itu sambil kuliah. Akhirnya KTP berganti, nggak dapat lagi untuk Riau. Nah, itu juga kehilangan kelompok yang potensial. Tapi ada juga nggak sih Pak yang pemain atau atlet yang sebenarnya udah punya nama di Riau, dia sekolah keluar, terus dia balik lagi membawa ilmu-ilmu dia untuk dikembangin lagi junior-juniornya di sini gitu. Sampai sekarang sih belum ada ya. Mereka karena misalnya kuliah di sana langsung kerja di sana, menetap di sana. Itu juga salah satunya juga ya. Tapi kalau dengan usia-usia lagi produktif, kita harus akui juga dimanapun juga finansial itu penting. Kita nggak bisa bohong, kayak saya sendiri zaman-zaman pas lagi produktif untuk main, karena produktif juga untuk cari finansial juga yang penting. Itu nggak bisa kita pungkiri. Benar sih. Karena hobi yang basket ini harus menghabiskan waktu juga keuangan. Jadi kalau nggak di backup sama orang tua atau pekerjaan yang bisa di Pekanbaru ini, susah kita berkembang. Jangankan kalau kita
orang tua punya kan. Tapi kalau kita pekerjaan kita ditinggal-tinggalkan, lama-lama juga kena getok juga sama orang tua. Mana yang penting sih katanya. Iya. Itu cuma orang-orang yang dibilangin gila aja untuk basket, mungkin berani lah gitu untuk mengorbankan kedua-dua, finansial, waktu itu. Terakhir sih Pak, harapan terbesar Bapak nantinya kalau misalnya ya diberikan pelatih yang mumpuni untuk klub saat ini gitu. Apa sih Pak sebelum itu sebagai penutup hari ini gitu? Kalau kita berharap pelatih itu ditentukan kan memang sama Pemprov ya. Tapi yang secara globalnya itu kalau memang Pemprov melihat pelatih kita di sini kurang bagus, masih kurang, ya untuk event-event yang bersifat skala nasional, mereka harus datangkan pelatih luar. Pelatih luar, tapi asistennya pelatih lokal kita. Pelatih lokal kita juga, kita harus pilih juga loh yang berkualitas. Berarti ilmu itu baru bisa serap. Benar. Jangan asisten pelatihnya tidak mampu menyerap ilmu dari pelatih nasional. Itu sangat perlu untuk meningkatkan kualitas. Memang kemarin waktu sebelum rencana pandemi ini, nah saya pengen juga mendatangkan pelatih untuk coach klinik untuk beberapa hari, tapi kadang-kadang kasus ini, penyakit ini akhirnya nggak jadi. Banyak hal-hal yang jadi tertunda. Iya, tertunda. Ya, kita kemarin kalau jadi ya mungkin di Juli, tapi ya nggak jadi, ya udahlah nunggulah dulu. Nah, rencananya itu udah merangkul tim-tim lain atau sekolah juga kita mau minta untuk harapan kita ke depannya gitu ya. Terima kasih ya Pak udah mau diundang di podcast ini. Terus terima kasih juga sudah berbagi tentang apapun ya perkembangan di dunia basket saat ini. Ada teman-teman yang ingin bergabung di klub Lancang Kuning juga dipersilahkan, karena juga banyak klub-klub di Pekanbaru sendiri yang punya nama atau pengen berkembang sama-sama. Ya, sekian dari saya hari ini bersama Pak Darmawan. Sampai jumpa.